Di usia yang masih belia, dihadapkan pada pilihan yang sungguh mengubah hidup, Juno bukan sekedar kisah kehamilan remaja, melainkan sebuah perjalanan tak terduga tentang kedewasaan dini. Mencari tempat di dunia dan menemukan arti keluarga yang mungkin tak pernah kita duga. Film yang berlatar di lingkungan SMA ini dikemas dengan sangat unik dan ringan untuk ditonton. Meskipun masalah intinya mungkin terdengar berat, Juno dengan gaya santai, nyentrik, dan sarkastik mampu membuat penonton terpikat dengan setiap liku alur ceritanya. Inilah Juno, remaja berusia 16 tahun yang mendapati dunianya terguncang setelah sebuah momen di sofa lembut dengan nafas berat dan pikiran kalut. Wizard. Ya, lelaki beruntung itu bernama Blicker, teman akrabnya yang juga menjadi ayah dari bayi yang dikandung Juno. Di usianya yang masih sangat muda, Juno kebingungan mencari jalan keluar. Berbagai pilihan silih berganti merasuki pikirannya. Haruskah ia menggugurkan kandungannya, membesarkannya sendiri, atau mungkin mencari orang tua adopsi yang bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi bayinya? Seperti remaja pada umumnya, Juno merahasiakan berita ini dari kedua orang tuanya. Ia kemudian menelepon Lia, sahabatnya, untuk berbagi beban ini. I'm pregnant. What? On this blog? Yeah. Lia sebagai seorang sahabat sejati selalu mendukung apapun yang terbaik bagi Juno. Juno pun mencoba pergi ke Women Now, sebuah komunitas yang membantu wanita untuk mengatasi masalah kewanitaan. Contohnya dalam kasus ini ialah aborsi. Namun setibanya di sana, hati kecilnya tak tega dan ia mengurungkan niatnya. And give it to someone that like totally needs it, you know, like a woman with a bum ovary or a couple nice lesbos. Lia mencoba menyarankan solusi lain, yaitu mencari pasangan yang belum punya anak dan ingin mengadopsi bayi. Hal seperti ini lazim terjadi, bahkan tak jarang juga mereka mengiklankannya di koran. You should look at adoption ads. I see them all the time in the Penny Saver. Juno akhirnya menemukan pasangan yang terbilang mapan dan sangat menginginkan bayi untuk diadopsi, yaitu Mark dan Vanessa Loring. Dengan hati yang berat namun penuh harap, Juno segera memberitahu kedua orang tuanya tentang kehamilan dan rencananya untuk memberikan bayi itu agar diadopsi oleh pasangan Loring. I'm pregnant. Yeah, but I'm gonna give it up for adoption? Mark dan Vanessa sungguh senang mendengar ini. Inilah yang mereka nantikan selama ini. Juno pun terlihat akrab dengan kedua pasangan itu. Namun, di tengah kehidupannya yang terus berjalan dengan perut yang kian membesar, Juno juga dilema tentang hubungannya dengan Blicker yang terkesan abu-abu. Pacar bukan, sahabat ya. Ini membuatnya sering merasa cemburu dan jengkel ketika Blicker malah berencana pergi ke pesta dansa dengan gadis lain. Man, I'm in a great mood. I mean, despite the fact that, well, I'm in a fat suit that I can't take off. And Belum usai masalah Juno dengan Blicker, Juno akhirnya mengetahui sesuatu yang sangat membingungkan, yaitu Mark, suami dari Vanessa yang akan menyudahi pernikahannya. I'm leaving, Vanessa. what? Dan satu fakta lagi, bahwa sebetulnya mereka sudah tidak saling mencintai. Serta keputusan untuk mengadopsi bayi adalah dari Vanessa sepihak. Sementara Mark memang belum siap untuk menjadi ayah. I never said I'd be a good father. Rasa kekecewaan dan kesedihan timbul dalam diri Juno. Di tengah perutnya yang kian membesar, dan di tengah taman, Juno akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Blicker. Dan ya, tibalah saat Juno melahirkan. Meskipun Blicker datang terlambat, campur aduk emosi terlihat jelas di wajah Juno setelah melahirkan.
Ada kelegaan, kebahagiaan, dan juga sebersit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. It ended with a chair. Juno tidak kehilangan seorang anak. Ia secara sadar dan dewasa memberikan sebuah keluarga kepada Vanessa Loring. Wanita yang mendambakan peran seorang ibu dengan segenap hatinya. Keputusannya untuk tetap melanjutkan adopsi, bahkan setelah Mark, sang calon ayah, pergi adalah puncak kedewasaannya. Ia menyadari bahwa cinta sejati seorang ibu tidak memerlukan rumah yang sempurna atau pasangan yang ideal, melainkan hati yang tulus. Di akhir cerita, Juno tidak kembali menjadi gadis sarkastik yang sama seperti di awal film. Ia telah melihat kerapuhan orang dewasa, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan memahami bahwa cinta sejati terkadang terasa canggung dan sederhana. Pesan yang bisa diambil dari film ini salah satunya ialah kedewasaan bukan tentang usia, melainkan tanggung jawab. Contohnya Juno dan Mark dalam konteks ini. Juno seorang remaja yang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya dengan kepala tegak. Sebaliknya Mark, seorang pria dewasa justru lari dari tanggung jawab dan komitmen pernikahan hanya karena To wait for you to become Kurt Cobain, I'm never gonna be a mother.